Baik, Pak Zaini, kita akan langsung saja mengulas terkait dengan Kebumen ya Pak ya. Yang menjadi sorotan tahun ini adalah terkait dengan pemangkasan dana daerah begitu ya. Di mana pemerintah pusat melakukan penyesuaian dan juga pemangkasan transfer anggaran ke daerah. Nah ini dengan adanya pemangkasan ini dan juga penyesuaiannya Pak Zaini ya. Sebetulnya seberapa besar dampaknya bagi Kebumen, terutama untuk program prioritas daerah? Terima kasih Pak Bunga. Bahwa pemotongan atas transfer keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat hari ini tentu membawa implikasi yang sangat serius bagi daerah, utamanya seperti daerah kabupaten kami, Kabupaten Kebumen. Di mana Kebumen ini adalah sebuah daerah yang miskin dengan persentase kemiskinan di atas 15% ketika 2024 yang lalu. Nah, tentu membuat kami harus melakukan inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan tertentu dalam rangka untuk bisa menutupi atas pemotongan dan kekurangan-kekurangan yang kami miliki hari ini. Saya kira itu sangat berpengaruh bagi pemerintah daerah. Berarti cukup terdampak ya Pak ya? Sangat. Sangat terdampak. Sangat Nah, terdampak. dengan untuk menutupi tadi Bapak bilang, yang Bapak sebutkan, langkah-langkah apa yang dilakukan Pak? Oke, ada beberapa langkah-langkah yang harus kami lakukan. Yang pertama tentu kami harus mengurangi pengeluaran. Ini langkah pertama tentu. Lalu ini mungkin juga dilakukan oleh seluruh daerah di Indonesia. Karena saya kira seluruh pemerintah daerah dimanapun mereka berada mengalami hal yang sama. Yang kedua tentu harus menaikkan pendapatan kami. Ini juga menjadi trik yang harus kita lakukan atas kekurangan-kekurangan terhadap pos-pos yang memang menurut kami vital dan urgent. Nah, langkah untuk menaikkan pendapatan tadi Pak, apakah apa yang dilakukan Pak? Apakah dari investor mungkin? Tentu ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama itu intensifikasi atas pendapatan ya. Yang kedua ada digitalisasi yang harus kita lakukan terhadap pendapatan-pendapatan daerah. Yang ketiga juga kita berusaha untuk menarik para investor-investor dari luar. Ini tentu sangat penting bagi pemerintah seperti kami, sehingga targeting itu bisa dilaksanakan. Yang berikutnya adalah bahwa saya harus juga sering datang ke Jakarta, datang ke kementerian-kementerian dan lembaga untuk juga menutup atas kekurangan-kekurangan yang mungkin bisa dibiayai oleh anggaran-anggaran kementerian dan lembaga. Nah, ini juga menjadi trik kami untuk mensiasati itu semua. Artinya banyak hal-hal, langkah-langkah lagi yang perlu dilakukan begitu tentu, ya Pak tentu, ya? Mbak Bunga. Ini sesuatu yang memang membuat kami harus jeli untuk memanfaatkan peluang dan momentum. Baik, tapi Pak Zaini, sebetulnya Kebumen itu punya potensi apa di daerah tersebut begitu yang supaya menjadi daya tarik untuk investor nih Pak? Oke. Perlu diketahui Mbak Bunga, Kebumen adalah daerah dengan beberapa tipologi pegunungan. Kita punya di situ, kemudian tipologi dataran, kemudian tipologi pesisir. Pesisir kami 57 km panjangnya dan kami dianugerahi keindahan-keindahan alam yang luar biasa. Dan Kebumen juga masuk sebagai daerah geopark yang ditetapkan oleh UNESCO. Nah, Kebumen ini adalah salah satu pusat batuan yang paling lengkap di Asia. Sehingga di Kebumen juga ada kampus BRIN, ada kampus-kampus geologi dari ITB. Nah, ini tentu penting untuk kita eksplor keberadaannya. Sehingga dari sisi wisata memungkinkan ada investor-investor yang masuk. Di luar soal pariwisata kami punya beberapa produk-produk unggulan yang mungkin ini terkait dengan agro ya. Misalnya Kebumen adalah penghasil kelapa nomor 1 di Jawa Tengah. Lah, turunan atas produk kelapa ini juga banyak di kami. Ada namanya brown sugar. Brown sugar ini gula coklat, gula smooth kalau orang kami menyebutnya. Ini adalah salah satu gula yang paling sehat untuk dikonsumsi. Saya kira hari ini kecenderungan orang tentu untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang sehat-sehat.
Lalu kemudian di luar itu turunannya ada lagi Kokomes, Koko Fiber. Ini juga menjadi produk turunan dari kelapa itu sendiri. Lalu yang berikutnya adalah bahwa kami juga nomor 1 dalam hasil guava atau jambu kristal. Oke. Kami nomor 1, produk pertanian kami itu nomor 1 di Jawa Tengah, dan kami sangat berlimpah. Hanya saja memang sampai saat ini hilirisasi atas itu semua masih kita tunggu ini. Kita dalam proses mencari agar bagaimana kemudian menjadi produk-produk olahan yang bernilai lebih. Itu sedang kami ikhtiari betul hari ini. Lalu yang berikutnya adalah kami juga penghasil gabah nomor 8 se-Jawa, Jawa Tengah utamanya. Dan kami adalah lumbung gabah yang juga diandalkan oleh Provinsi Jawa Tengah untuk tetap bisa menjaga kestabilan dan harga pangan di Jawa Tengah. Saya kira itu. Oke, baik. Pak, dengan berkurangnya dukungan fiskal dari pusat begitu ya. Ini program apa saja yang akhirnya ditunda atau mungkin dipangkas begitu Pak di tahun 2025 ini khususnya? Terima kasih Mbak Bunga. Ini tentu yang paling penting bahwa percayalah bahwa kami tetap akan mempertahankan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kebutuhan layanan dasar. Ini tetap menjadi prioritas kami. Iya. Jadi tidak mungkin walaupun ini ada pemangkasan, tetap kita pertahankan program-program yang bersifat layanan dasar seperti halnya kesehatan, pendidikan. Ini tentu harus kita prioritaskan. Kemudian juga infrastruktur yang menunjang terhadap ketahanan pangan sesuai dengan visi misi dan asas-asas Presiden. Oke. Ya, saya kira ini juga harus dipertahankan. Jadi tetap kita optimalkan semaksimal mungkin. Kami tidak akan mungkin mengurangi itu semua. Tinggal mungkin ya tentu harus ada yang dilepas, harus ada yang dipegang. Gitu kan. Nah, kemudian yang kita lepas mungkin adalah operasional pegawai. Oke, operasional pegawai, ATK segala macam, rapat-rapat juga. Kemudian kita susutkan keberadaannya. Tentu ini menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar. Nah, bagaimana dengan pelayanan publik, Pak? Apakah pelayanan publik ikut terdampak atau seperti apa? Untuk pelayanan publik sendiri hari ini tetap menjadi prioritas kami. Oke. Nah, jadi tadi seperti halnya terkait dengan kesehatan, puskesmas misalnya, layanan-layanan kesehatan dasar di masyarakat. Bagi kami itu harga mati. Jadi tidak mungkin bisa Diotak-atik. diotak-atik.